Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Bapak Sunarto, SE, MSI, dan teman-teman sekalian. Alangkah baiknya pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Joshua Prananda Tarigan, dan yang kedua yaitu Ajeng Kurnia Imanisari, dan yang ketiga Bella Serina Prayogi, dan keempat Fauzul Toya Ibrahim. Pada hari ini kami akan membahas tentang karakteristik perekonomian Islam. Rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam presentasi ini adalah terbagi dua hal. Yang pertama yaitu tentang karakteristik perekonomian Islam, dan yang kedua pengertian paradigma dan filosofi ekonomi Islam dan kedudukan harta. Tujuan pembahasan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah terbagi dari tiga hal. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang karakteristik perekonomian Islam. Hal ini dibagi menjadi tiga pula. Yang pertama yaitu mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba. Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dan yang ketiga, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai kaidah. Dan yang kedua, untuk mengetahui peran ekonomi Islam dalam masyarakat sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan ekonomi Islam saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ajeng Kurnia Imanisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik ekonomi Islam. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adil. Menurut Al-Quran dan Hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan dan proporsional di antara semua penyusunan sistem perekonomian. Yang kedua yaitu tumbuh sepadan. Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Yang ketiga itu bermoral atau berakhlak mulia, ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dalam kepentingan jangka panjang, yaitu lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau individual. Yang keempat yaitu beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam yang disebutkan dalam Al-Mausu'ah, Al-Ilmiyah, wa Al-Amaliyah, Al-Islamiyah dalam Ghufran, yaitu yang pertama harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Karakteristik ini terdiri dari dua bagian, yaitu semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Yang kedua, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, hukum, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Islam adalah agama yang menjaga diri tetapi juga toleran, membuka diri. Selain itu, Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan, yaitu mementingkan segi akhirat dan sukalaritas, yaitu segi dunia. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Yang kelima, yaitu bimbingan konsumsi. Dalam konsumsi Islam mempunyai pedoman untuk tidak melampaui batasan yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batasan-batasan makanan yang dihalalkan. Yang keenam yaitu petunjuk investasi. Yang ketujuh yaitu zakat. Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Yang kedelapan yaitu larangan riba. Islam telah melarang segala bentuk riba, karenanya itu harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Yang kesembilan yaitu pelarangan garar. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung garar. Garar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Yang ke-10 itu pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halalan thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa.
Paradigma. Paradigma di sini diartikan oleh Thomas Kuhn sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada dua, yaitu yang pertama prinsip atau disebut dengan al-mabda, yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam. Yang kedua itu dasar atau disebut dengan al-asas, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Al-asas ini terdiri dari 3 dasar pilar, yaitu yang pertama kepemilikan yang sesuai syariah, yang kedua pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah, yang ketiga distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme syariah. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya untuk materi berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Fajrul Ibrahim. Saya ingin mempresentasikan tentang pengertian filosofi ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi Islam yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan atau rule of game suatu kegiatan. Kedudukan harta. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu ada kedudukannya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maupun di hadapan manusia. Demikian pula dengan harta. Kedudukan harta dalam pandangan Islam itu ada 4, yaitu 1 sebagai amanah, 2 sebagai perhiasan hidup, 3 sebagai ujian keimanan, dan 4 sebagai pilar kehidupan. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjutkan pembacaan dari teman saya. Berkenaan dengan harta dalam Al-Quran, dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi harta, yaitu perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia. Kedua, perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai bunga. Ketiga, penimbunan harta dengan jalan kikir. Keempat, aktivitas yang merupakan pemborosan. Kelima, memproduksi, memperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkotika dan minuman keras. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri, jiwa dan raga, keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Kesimpulan presentasi, semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Demikianlah hasil presentasi kami tersebut. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.